Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Insani dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dengan nomor NIM 82221101013. Yang mana di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan biografi Imam Empat Mazhab untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fiqih dan usul fiqih. Teman-teman semua, yang kita tahu bahwa dalam perjalanan sejarah Islam ini munculnya mazhab ini merupakan suatu keharusan, suatu keniscayaan. Karena apa? Karena mazhab ini merupakan suatu landasan pemikiran atau prinsip hukum yang digunakan oleh para mujtahid untuk menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Mazhab ini bukan sekedar tentang kumpulan pendapat para ulama, tetapi mazhab ini merupakan hasil dari proses panjang istimbat hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan metodologi usul fikih. Nah, di sini kehadiran suatu mazhab ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang agamis, agama yang realistis, agama yang hidup, agama yang bisa menjawab tantangan zaman. Dari masa Kanjeng Nabi Muhammad, masanya para sahabat, masanya para tabi'in, serta hingga puncaknya ini, masa keemasannya ini, peradaban Islam ini, mazhab hadir sebagai sistem hukum yang tertata dan mendalam. Nah, itu di antara banyak mazhab yang pernah muncul, ada 4 mazhab teman-teman semua yang masih tetap eksis, masih tetap relevan dalam menjadi rujukan umat Islam di berbagai penjuru dunia, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, dari keempat mazhab ini dihormati karena metode ijtihadnya yang transparan, terbuka. Kemudian mazhabnya ini sahih serta telah diuji melalui berbagai generasi murid-muridnya tersebut. Oleh karena itu, kita umat muslim, umat Islam, mengikuti sebuah mazhab ini bukanlah bentuk fanatisme, tetapi bentuk ketaatan ilmiah dan sistematik dalam menjalankan syariat Islam. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah merupakan pendiri mazhab Hanafi, mazhab fikih yang terbesar yang dikenal karena fleksibilitas ijtihadnya. Mazhab ini banyak ditemui di daerah Turki, Asia Selatan, dan Asia Tengah. Beliau memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Juto bin Mahmuli Tajmillah bin Salabah. Beliau lahir di kota Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Sebuah kota yang saat itu dikenal sebagai pusat ilmu dan diskusi ilmiah di bawah kekuasaan dinasti Umayyah. Kufah ini merupakan bukan hanya sekedar kota biasa. Di sana berbagai pemikiran Islam bertemu dan berkembang, dari ilmu fiqih, kemudian ilmu tafsir, ilmu hadis, bahkan ilmu filsafat pun berkembang di daerah Kufah tersebut. Dalam suasana kota yang penuh dinamika sosial politik. Nah, di sini Abu Hanifah ini tumbuh dan hadir berkembang di sana. Beliau menyaksikan langsung ketegangan antara penguasa dan kelompok oposisi serta tantangan hukum yang terus berubah. Oleh karena itu, faktor-faktor ini membentuk karakter Imam Abu Hanifah. Pemikirannya ini terbuka, pemikiran yang rasional, yang konstekstual, dan adaptif terhadap realitas masyarakat.
Mazhabnya ini tidak hanya berpijak pada teks saja, tapi sangat memperhatikan konteksnya seperti apa. Kemudian dari segi perjalanan intelektual Abu Hanifah, sejak kecil Abu Hanifah ini telah menunjukkan kecerdasannya itu dan semangat belajar yang luar biasa. Beliau menimba ilmu dari banyak ulama besar, baik dari Kufah maupun dari kota-kota besar seperti Mekah dan Madinah. Guru utamanya adalah Hammad bin Abu Sulaiman, yakni beliau ini seorang ahli fikih ternama di daerah Mekah. Selain itu juga beliau belajar kepada Atha bin Abi Robah di Mekah, Ikrimah dan Nafi di Madinah, dua ulama besar yang merupakan murid dari sahabat Nabi, yakni sahabat tersebut Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Nah, dari perjalanan ilmiah inilah menjadikan Abu Hanifah ini sebagai ulama dengan wawasan yang luas, tidak hanya dalam fikih saja, tapi juga bahasa Arabnya, logikanya. Nah, dari sini kental sekali. Inilah yang memperkaya pandangan dari beliau dalam menyusun suatu metodologi hukum Islam. Kemudian, dalam permasalahan metodologi ijtihad Imam Abu Hanifah. Nah, salah satu keistimewaan Imam Abu Hanifah ini adalah metode ijtihadnya yang logis, kemudian sistematis dan fleksibel. Dalam menggali hukum, beliau menggunakan hierarki, di antaranya Al-Quran, kemudian Sunnah, kemudian pendapatnya para sahabat, kemudian ijma', kemudian qiyas, kemudian istishan, kemudian uruf, kemudian yang terakhir istishab. Nah, di sini Imam Abu Hanifah ini ketika menghadapi masalah baru, beliau terlebih dahulu menunjuk atau merujuk kepada Al-Quran. Ketika di dalam Al-Qurannya tidak ada, maka beliau merujuk kepada hadis. Ketika hadisnya itu tidak ada, maka beliau itu merujuk kepada pendapatnya para sahabat. Nah, di pendapatnya para sahabat tidak ada, kemudian beliau itu merujuk kepada ijma', kemudian qiyas, istishan, urab, dan istishab. Nah, kalau tidak ada di dalam istishab, maka beliau melakukan ijtihad sendiri dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan kemaslahatan. Nah, salah satu metode dari Imam Abu Hanifah ini yaitu istishan, yang mana istishan ini memilih hukum yang lebih maslahat, walaupun secara lahiriahnya itu tampak menyelisihi qiyas. Contohnya dalam masalah wudu menggunakan bejana emas. Nah, di sini wudu menggunakan bejana emas ini secara qiyas itu sah tapi makruh. Namun menurut istishannya Imam Abu Hanifah melarangnya karena bertentangan dengan nilai kesederhanaan dalam Islam. Nah, itu contoh dari istishan. Nah, di sini teman-teman semua, Imam Abu Hanifah ini tidak hanya rasional dan kontekstual. Pemikiran Abu Hanifah ini juga sangat responsif terhadap realitas sosial dalam banyak kasus. Beliau memberikan fatwa yang memudahkan umat tanpa mengabaikan prinsip syariat. Contohnya lagi, beliau membolehkan seorang sholat ke arah kiblat yang salah jika sebelumnya seseorang tersebut telah berusaha mencari arah kiblat yang benar. Contoh lainnya, pandangan Imam Abu Hanifah ini tentang wakaf. Ia berpandangan bahwa harta wakaf ini tetap milik pewakaf dan dapat diwariskan, kecuali wakafnya ini jika sudah dijadikan masjid atau bentuk wakaf permanen. Nah, seperti itu. Kemudian sikap politik Imam Abu Hanifah dalam integritas ilmiah. Imam Abu Hanifah ini bukan hanya sekedar ulama saja,
tapi juga simbol integritas moral dan keteguhan sikap. Beliau ini menolak keras campur tangan politik dalam urusan agama. Ketika beliau itu ditawari jabatan sebagai seorang hakim oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Imam Abu Hanifah ini menolak secara tegas demi menjaga independensinya dan objektivitas fatwanya tersebut. Nah, ketika beliau itu menolak, Imam Abu Hanifah ini dipenjara oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur tersebut. Namun Abu Hanifah ini tetap teguh memegang prinsipnya ini, bahwa ilmu itu harus bebas dari tekanan politik dan kepentingan duniawi. Nah, dari itu sikap yang seperti ini membuat beliau itu semakin dihormati, bukan hanya oleh pengikutnya saja, tapi juga oleh para ulama atau bahkan mazhab lain pun menghormati beliau. Nah, ketika kita rujukan ke dalam relevansi era modern sekarang ini, mazhab Hanafi ini tetap menjadi rujukan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak sistem hukum nasional seperti tadi di Turki, kemudian Pakistan, Bangladesh, dan Asia Tengah menjadikan mazhab Hanafi ini sebagai dasar hukum dalam hukum keluarga dan warisan. Tak hanya itu, pendekatan rasional dan terbuka dari mazhabnya Imam Hanafi ini juga menjadi dasar penting dalam pengembangan fatwa kontemporer, termasuk dalam bidang-bidang baru seperti perbankan syariah, kemudian transaksi, kemudian digital, dan hukum internasional Islam. Kemudian teman-teman semua, setelah tadi membahas tentang Imam Abu Hanifah, sekarang kita akan membahas tentang Imam Malik bin Anas. Yang mana Imam Malik bin Anas ini merupakan sebuah pendiri mazhab Maliki. Nah, Imam Malik ini lahir dan tumbuh dalam suasana yang relatif stabil secara politik. Beliau ini hidup pada masa transisi dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Saat itu kota Madinah menjadi pusat keilmuan Islam. Nah, di kota inilah warisan sahabat Nabi terjaga dengan kuat. Stabilitas sosial politik ini memberikan Imam Malik ini kesempatan untuk menekuni ilmu secara mendalam. Suasana keagamaan di Madinah itu yang kental dengan tradisi sunnah Nabi sangat mempengaruhi dalam metode ijtihadnya Imam Malik tersebut. Beliau bahkan menjadikan amal ahli Madinah ini, yakni praktik para penduduk Madinah, sebagai sumber hukum yang kuat, karena diyakini mencerminkan bahwa tradisi dari penduduk Madinah ini langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kemudian biografi singkatnya, nama beliau ini adalah Abu Abdullah bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Harith. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi dan wafat pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi. Beliau ini dianggap atau dikenal sebagai imam kedua dari 4 imam besar oleh mazhab Sunni tersebut. Imam Malik ini tumbuh dalam keluarga yang sangat religius dan ilmiah. Keluarganya ini terbiasa menghadiri majelis ilmu dan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Maka tak heran, sejak muda Imam Malik ini sudah akrab dengan dunia ilmu, khususnya dalam bidang hadis dan fikih. Nah, sebagai seorang pencari ilmu, Imam Malik ini banyak berguru kepada para ulama-ulama besar di Madinah. Di antara guru-gurunya ini yang paling berpengaruh adalah Nafi' Maulana dari Abdullah bin Umar, lalu Ibnu Hurmuz dan Ibnu Shihab Az-Zuhri, seorang ahli hadis ternama.
Nah, beliau juga dikenal memiliki sanad yang kuat atau sanad yang sangat kuat karena langsung menerima ilmu itu dari para tabi'in, generasi yang hidup setelah para nabi. Hal inilah yang menjadi salah satu kelebihan Imam Malik dalam bidang hadis dan ilmu fikih dibandingkan tokoh lain pada masanya. Dalam proses metode ijtihadnya, Imam Malik ini membangun metode ijtihad dengan struktur hierarki hukum yang sistematis. Di antara urutannya itu, yang pertama itu Al-Quran, kemudian kedua sunnah, ketiga itu ijma, keempat itu qaul sahabat, kelima itu amal ahli Madinah, kemudian keenam itu qiyas, ketujuh maslahah mursalah, kedelapan istishab, kesembilan sad zara'i, kemudian yang ke-10 syar'u man qoblana. Nah, yang mana dalam metode ijtihad ini ciri khas utama dalam metode Imam Malik ini penggunaan amal ahli Madinah sebagai hujjah. Menurut Imam Malik, tradisi Madinah merupakan cerminan nyata dari sunnahnya para nabi, sunnahnya Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat. Selain itu juga beliau sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dengan memasukkan konsep maslahah mursalah sebagai salah satu sumber hukum. Nah, kemudian di dalam contoh penerapannya dalam proses ijtihadnya Imam Malik, yang pertama amal ahli Madinah. Contohnya dalam adzan sholat Jumat, Imam Malik ini menolak tambahan adzan kedua seperti yang dilakukan orang-orang Kufah pada saat itu. Ia lebih memilih tradisi Madinah yang hanya memakai satu adzan saja. Nah, kedua dari maslahah mursalah, Imam Malik ini membolehkan pencatatan akad nikah meski tidak ditemukan dalam Al-Quran atau hadis secara eksplisit. Menurut beliau pencatatan itu penting dalam kejelasan hak dan kewajiban. Nah, itu dari contoh maslahah mursalah. Yang ketiga, contoh dari sad zara'i. Nah, di sini Imam Malik ini melarang menjual anggur kepada orang-orang yang diketahui akan membuat khamar untuk menutup jalan menuju keharaman. Nah, itu dari segi penerapan hukumnya. Kemudian Imam Malik ini dalam menyikapi hadis ini sangat ketat sekali, teman-teman, dan selektif dalam menerima hadis. Beliau ini hanya menerima hadis dari perawi yang terpercaya dan mayoritas berasal dari Madinah. Pantas saja beliau ini hujahnya ini tentang pendapat ahli Madinah sesuai dengan cerminan Nabi, seperti itu. Nah, bahkan riwayat Israiliyah ini ditolak oleh Imam Malik ini. Beliau juga mengutamakan hadis mutawatir dan hadis yang masyhur, serta berhati-hati dalam hadis yang doib atau hadis ahad, kecuali hadis itu tidak bertentangan dengan praktiknya ahli Madinah, maka diperbolehkan. Nah, dari sikapnya Imam Malik ini menunjukkan bahwa beliau ini tidak hanya ahli dari segi fikihnya saja, tetapi juga seorang muhaddis yang sangat teliti dalam menjaga kemurnian hadis. Nah, kemudian dari segi pandangan beliau terhadap masalah hipotesis, berbeda dengan Imam Abu Hanifah yang sering membahas persoalan tentang fiktif atau prediktif. Imam Malik ini justru menolak masalah-masalah yang belum terjadi. Baginya, membahas hal-hal hipotesis ini kurang bermanfaat dan bisa dapat menimbulkan kebingungan umat. Nah, dari pandangan ini mencerminkan pendekatan realistis dan praktis dalam berfatwa. Imam Malik juga lebih suka menjawab persoalan yang nyata daripada persoalan yang tadi yang belum jelas gitu.
yang terjadi di masyarakat. Dari segi karyanya, ini adalah kitab Al-Muwatta yang disusun selama lebih dari 40 tahun. Kitabnya ini berisi dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian pendapatnya para sahabat dan ijtihadnya para tabi'in. Nah, dari kitab Al-Muwatta ini bukan sekedar kitab hadis saja, tapi juga dokumen hukum Islam awal yang menggambarkan integrasi antara sunnah dan fikih. Karya ini menjadi bukti kejeniusan Imam Malik ini dalam memadukan tradisi, kemudian teks dan praktis sosial. Pengaruhnya di mana Imam Malik ini? Mazhab Imam Malik ini menyebar luas, teman-teman, terutama di Afrika Selatan, kemudian Andalusia, dan sebagian Timur Tengah. Nah, bahkan sampai sekarang ini rujukan dari Imam Malik ini menyebar di daerah-daerah seperti di daerah Maroko, Aljazair, Tunisia, dan sebagian Mesir. Nah, ciri-ciri dari mazhab Imam Malik ini adalah mengutamakan kemaslahatan tadi yang telah disebutkan dan konteks sosialnya, sehingga sangat adaptif terhadap zaman. Kemudian inilah yang membuat mazhabnya Imam Malik ini tetap relevan sampai sekarang ini. Kemudian teman-teman, selanjutnya imam mazhab yang ketiga, yakni Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini muncul pada masa transisi penting dalam sejarah pemikiran Islam, di mana pada saat itu dinamika antara rasionalisme dan tekstualisme ini mencapai puncak dari segala puncak. Beliau ini lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Nah, di sini kelahiran Imam Syafi'i ini bertepatan dengan wafatnya Imam Abu Hanifah. Dan beliau ini, Imam Syafi'i ini, hidup dalam periode awal kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa itu Baghdad ini menjelma menjadi pusat kemajuan ilmu, pengetahuan, dan perdebatan ilmu kalam pada saat itu. Sementara kota-kota suci seperti Mekah, Madinah tetap mempertahankan tradisi salafnya itu, khususnya dalam bidang hadis. Perbedaan metodologi dalam memahami syariat semakin mengemuka dengan adanya dua kitab utama, yakni Ahlu al-Rai di Irak yang cenderung menggunakan logika dan analogi hukum, dan Ahlu al-Hadis di Hijaz yang lebih ketat berpegang pada nas Al-Quran. Nah, di dalam konteks ini Imam Syafi'i ini hadir, tampil sebagai ulama yang berhasil mengintegrasikan dua pendekatan tersebut secara sistematis. Melalui apa? Melalui ilmu usul fikihnya itu, yang mana menjadikan pelopor pembakuan metodologi ijtihad di dalam Islam. Nah, kemudian dari segi nasab dan kelahirannya, nama lengkap beliau itu adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Gaza, Palestina, dari keluarga yang mulia dan memiliki hubungan darah dengan Rasulullah SAW melalui jalurnya ini dari kakeknya Nabi, dari nenek moyangnya Nabi, yakni Abdul Manaf. Ayahnya tersebut wafat saat Imam Syafi'i ini masih di dalam kandungan, sehingga sejak dini itu Imam Syafi'i ini diasuh oleh ibunya saja dalam kondisi ekonomi yang terbatas pada saat itu. Pada usia 2 tahun, ibunya itu membawa Imam Syafi'i ini pindah ke
ke Mekah untuk menempuh pendidikan agama. Lingkungan Mekah ini penuh dengan ilmu dan ulama, menjadi tempat pertama Syafi'i menunjukkan kecerdasan. Nah, itu dari segi nasab dan kelahirannya. Kemudian dari segi pendidikan awalnya, sejak kecil Imam Syafi'i ini menunjukkan bakat yang luar biasa, teman-teman, dalam bahasa dan hafalannya itu. Beliau ini menghafal Al-Quran ini sejak usia dini dan segera memperdalam ilmu hadis dan fikih di Mekah. Nah, beliau ini belajar kepada Muslim bin Khalid Al-Janzi, yang mana Al-Khalid ini merupakan mufti Mekah yang kemudian memberikan izin fatwa kepada Imam Syafi'i tersebut pada usianya yang masih sangat muda, yaitu pada Imam Syafi'i ini umur 15 tahun. Imam Syafi'i ini syair-syair Arab klasik yang memperkaya gaya argumentasinya ini dalam menyusun suatu hujjah yang kelak sangat mempengaruhi metode ijtihadnya tersebut. Nah, itu pendidikan awalnya. Kemudian dari perjalanan ilmunya itu, Imam Syafi'i ini tidak puas. Beliau ini sangat haus akan ilmu. Beliau ini menimba ilmu tidak hanya di dalam satu wilayah saja, tetapi Imam Syafi'i ini melakukan rihlah ilmiah, perjalanan mencari ilmu ke berbagai pusat keilmuan dunia Islam. Di Madinah ia berguru kepada Imam Malik bin Anas dan mempelajari kitab Al-Muwatta secara langsung dari Imam Malik tersebut. Bahkan beliau ini hafal kitab Muwatta tersebut sebelum mengkaji dengan Imam Malik. Nah, dari interaksinya ini memperkenalkannya pada pendekatan tekstual yang khas al-hadis. Kemudian beliau ini melanjutkan perjalanannya ini ke Irak dalam mendalami fikih rasional bersama Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, murid utama dari Abu Hanifah. Nah, dari sinilah ia itu memahami kekuatan dan keterbatasan pendekatan Ahlur Rai. Perjalanan terakhirnya ke Mesir, yang mana perjalanan ini menjadi tonggak penting dalam penyusunan sistem hukum yang lengkap, karena di sanalah ia menyusun karya-karya utamanya dan merumuskan pendapat akhir yang dikenal sebagai Qaul Jadid. Di dalam segi metodologi ijtihad dan usul fikihnya ini, Imam Syafi'i ini memiliki kontribusi yang sangat besar, yakni kodifikasi ilmu usul fikih. Melalui karyanya, yakni kitab Al-Risalah, ia menetapkan prinsip-prinsip metodologis ini dalam menggali hukum Islam secara tertib dan terstruktur. Imam Syafi'i ini menekankan 4 sumber utama hukum Islam itu. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua itu hadis atau sunnah Nabi, yang ketiga itu ijma, yang keempat itu qiyas. Nah, selain itu Imam Syafi'i ini menolak metode-metode yang dianggap membuka ruang subjektivitas seperti istishan, kebijakan hukum berdasarkan preferensi logis, dan maslahah mursalah, kemaslahan umum tanpa dasar nas. Karena apa menolak tersebut Imam Syafi'i? Karena berpotensi menyimpang dari prinsip syariat. Namun dalam menyikapinya, Imam Syafi'i ini menerima prinsip istishab, keberlangsungan hukum sebelumnya, tetapi hanya sebagai metode pelengkap saja ya, dengan batasan ketat. Nah, kemudian dari contoh penerapan metodologinya ini, Imam Syafi'i ini tercermin dalam berbagai kasus praktis. Dalam zakat fitrah, ia itu mewajibkan pemberian makanan ini, zakatnya ini merupakan makanan pokok, bukan uang, tidak boleh uang berdasarkan hadis yang sahih.
yang menyebutkan jenis-jenis makanan ini seperti gandum dan kurma. Ia menolak penggunaan uang karena tidak disebutkan dalam nas. Dalam hal akad salam, jual beli, pesanan, ia memperbolehkannya dengan syarat-syarat tertentu berdasarkan hadis yang sahih maksudnya, maaf. Namun tetap menolak segala bentuk ketidakjelasan, goror dalam transaksi sehingga kejelasan spesifikasi barang ini menjadi syarat mutlak. Nah, dari segi karya momentumnya atau dari segi karyanya, Imam Syafi'i ini memiliki dua karya yang sangat terkenal, sangat populer, yang menjadi warisan keilmuan yang berpengaruh luas. Di antaranya yakni Ar-Risalah, yang mana Ar-Risalah ini menjadi kitab pertama yang secara sistematis membahas ilmu usul fiqih. Kemudian yang kedua, Al-Um ini kompendium hukum-hukum fikih dalam mazhab Syafi'i yang disusun berdasarkan hasil ijtihadnya Imam Syafi'i dan pengalaman hidupnya di berbagai wilayah. Nah, itu dari segi karya momentumnya. Dari segi peran dan pengaruhnya, Imam Syafi'i ini dikenal karena keseimbangan antara tekstualitas dan rasionalitasnya itu. Penyebaran mazhabnya ini sangat luas, terutama di kawasan Asia Tenggara seperti di kita, di Indonesia, Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, serta Thailand Selatan. Nah, kemudian mazhab Syafi'i ini berkembang juga di daerah Mesir, Yaman, kemudian sebagian wilayah Syam, yang mana penyebaran tersebut tidak lepas dari peran para muridnya seperti Imam Ahmad bin Hambal, Al-Muzani, Al-Buwaiti yang meneruskan ajarannya. Kejelasan metodologi dan sifatnya yang moderat ini membuat mazhab Syafi'i ini mudah diterima teman-teman di berbagai konteks budaya. Nah, dari segi akhlak dan kepribadiannya, kalau misalkan kita lihat dari segi keilmuannya, Imam Syafi'i ini dikenal pribadi yang waro, zuhud, dan memiliki kepribadian yang luhur. Beliau ini tidak menyukai perdebatan yang bersifat emosional dan selalu mengedepankan diskusi ilmiah yang adil. Ketika ada perbedaan pendapat, beliau ini tetap menjaga adab. Bahkan pernah berkata beliau itu, ketika pendapatku benar, namun pendapatku yang benar ini bisa saja salah. Ketika pendapat orang lain salah, pendapat orang lain yang dikatakan salah itu belum tentu itu salah. Bahkan bisa jadi benar seperti itu. Nah, bahkan Imam Ahmad bin Hambal ini pernah mengatakan bahwa kalau bukan karena Imam Syafi'i, kami tidak akan memahami hadis secara mendalam. Nah, itu dari segi akhlak dan kepribadian Imam Syafi'i. Kemudian wafat dan warisannya. Imam Syafi'i ini wafat di Mesir pada malam Jumat akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Yang mana pada saat itu Imam Syafi'i ini berusia 54 tahun, teman-teman. Beliau, Imam Syafi'i ini dimakamkan di Turbah Asy-Syafi'i, sebuah kompleks pemakaman yang hingga kini menjadi tempat ziarah dan penghormatan para penuntut ilmu. Meskipun wafat dalam usia yang relatif muda, warisan keilmuannya ini tetap hidup sampai menjadikan rujukan utama dan studi hukum Islam. Selanjutnya, imam yang terakhir, yakni Imam Ahmad bin Hambal. Nah, Imam Ahmad bin Hambal ini, beliau ini lahir pada masa dinasti Abbasiyah, yang mana suatu periode keemasan dalam sejarah Islam yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan pada saat itu.
perkembangan literasinya, serta dialog keagamaan yang intens pada saat itu. Baghdad, kota kelahiran dan tempat beliau tumbuh besar, merupakan pusat intelektual dan spiritual dunia Islam dalam abad ke-9 Masehi. Nah, di kota inilah berbagai disiplin ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, kalam, dan filsafat berkembang pesat, yang mana melahirkan generasi ulama besar dari berbagai mazhab. Namun, pada era ini juga muncul gejolak pemikiran, khususnya konflik masalah teologis antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompoknya Mu'tazilah. Salah satu momen penting dalam sejarah pemikiran Islam ini terjadi ketika Khalifah Al-Ma'mun ini memaksakan doktrin bahwa Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Nah, dari sini peristiwa ini dikenal sebagai minhah, inkuisi. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini dalam situasi yang menekan ini tampil sebagai figur atau tokoh sentral yang berani menolak intervensi negara dalam masalah akidah. Ia menolak, menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, meskipun hal ini membuatnya harus menanggung penyiksaan pada saat itu. Beliau itu dipenjara, disiksa, dihina, bahkan keteguhannya itu ya bisa dikatakan beliau sangat teguh, meskipun tadi dihina, kemudian disiksa dan dipenjara. Kemudian dari kelahiran dan latar belakangnya, Imam Ahmad bin Hanbal ini memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal Asy-Syaibani. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi di kota Baghdad, wilayah yang kala itu menjadi jantung pemerintahan dan ilmu pengetahuan Islam. Ayahnya wafat saat beliau masih kecil, menjadikannya anak yatim sejak usia dini. Nah, di sini meskipun beliau ini tumbuh tanpa ayah gitu kan ya, Imam Ahmad ini mendapat bimbingan dan pengasuhan yang luar biasa, Masya Allah, dari ibunya yang dikenal solehah dan berakhlak mulia. Semangat keilmuannya ini mulai tumbuh di tengah-tengah lingkungan Baghdad yang semarak dengan aktivitas keilmuannya itu, menjadikannya itu haus akan ilmu sejak muda. Dari segi nasab dan keluarganya, nasab Imam Ahmad bin Hanbal ini bersambung kepada Nizar bin Ma'ad bin Adnan, yang berarti beliau ini termasuk dalam rumpun keturunan bangsa Arab Adnaniyah, dan secara garis keturunan memiliki hubungan jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Keluarganya ini berasal dari suku Syaiban yang dikenal memiliki tradisi militer, teman-teman, dan loyalitas tinggi kepada pemerintahan Islam. Meskipun berasal dari garis keturunannya, kondisi ekonominya yang cukup sederhana, ibunya ini memiliki peran yang mana perannya ini membimbing putranya itu dalam menempuh jalan ilmu seperti ketaatan, kesabaran, dan kesungguhan dalam mencari kebenaran. Nah, kemudian dari segi pendidikannya, beliau ini sejak kecil mempunyai bakat yang istimewa dalam menghafal dan memahami ilmu agama. Beliau itu menghafal Al-Quran di usia dini dan mulai belajar ilmu bahasa, fikih, dan hadis sejak remaja. Kemudian saat usianya 16 tahun, beliau ini memutuskan untuk fokus sepenuhnya itu kepada ilmu hadis dan memulai perjalanan keilmuannya ini, rihlah ilmiah ke berbagai kota seperti Kufah, kemudian Basrah, kemudian Mekah, Madinah, Syam, hingga ke daerah Yaman. Nah,
Di setiap kota itu, beliau ini berburu kepada para muhadis dan fuqaha besar seperti Yahya bin Sa'id Qatnan maksudnya, Abdurrahman bin Mahdi, Sufyan bin Uyainah, Wakil Ibnu Jarrah, dan yang sangat mempengaruhinya imam mazhab, yakni Imam Syafi'i. Nah, dari Imam Syafi'i ini, beliau ini belajar metode istinbat yang sistematis, tetapi tetap berpegang kepada nas. Namun, pada akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini tetap membangun pendekatannya ini sendiri yang lebih tekstual, membangun mazhabnya sendiri gitu dalam metode mencari hukumnya. Nah, dari segi metode ijtihadnya dan usul fikih, Imam Ahmad bin Hambal ini dikenal sebagai sosok yang tekstualitas, yang sangat berhati-hati dalam mengungguli hukum atau menggali hukum, yaitu menempuh jalur ijtihadnya ini terbatas, yang lebih mengutamakan nas, teks Al-Quran dan hadis daripada logika atau analogi bebas. Yakni hierarki metode ijtihadnya ini diantaranya Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, hadis doif, qiyas, istishab, dan saddu dzara'i. Beliau ini menolak istishan sama seperti gurunya Imam Asy-Syafi'i karena dianggap membuka ruang subjektivitas dalam hukum. Nah, di dalam hal ini pendekatan Imam Ahmad ini berseberangan dengan Imam Abu Hanifah yang memberi ruang atau tempat bagi rayu dan istishan. Nah, dari penerapan hukumnya, contohnya dalam masalah menyentuh wanita itu membatalkan wudhu. Imam Ahmad bin Hambal ini mengambil hadis yang menyatakan bahwa sentuhan itu membatalkan wudhu meskipun secara qiyas tidak menunjukkan najis. Nah, dari kasus ini beliau ini lebih memilih hadis doib dibandingkan qiyas jika memang tidak ada dalil yang sahih menunjukkan konsistennya dalam mendahulukan riwayat seperti itu. Dari segi karyanya, beliau ini meskipun Imam Ahmad ini tidak menulis kitab fikih secara sistematis sebagaimana Imam Asy-Syafi'i atau Imam Abu Hanifah, tetapi kontribusinya ini dalam bidang hadis ini sangat besar. Karya monumentalnya ini adalah Musnad Ahmad, kumpulan lebih dari 30.000 hadis. Ada yang mengatakan 40.000 hadis, disusun berdasarkan perawi sahabat. Karya lainnya Al-Juhud, Fadail As-Sahabah, dan Arad Al-Jindaq wa Al-Jahmiyah. Nah, fikih Imam Ahmad ini dibutuhkan oleh fikih Imam Ahmad bin Hambal ini dibukukan oleh murid-muridnya, terutama Abu Bakar Al-Khalal, dan kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya seperti Ibnu Qudamah. Nah, dari karakter fikihnya ini sangat tekstual, menjaga kemurnian sumber syariat dan pengaruh spekulasi logis. Bahkan salah satu yang paling dikenang dari Imam Ahmad bin Hambal ini adalah keteguhannya dalam mempertahankan prinsip akidah. Ketika terjadi peristiwa Minhah, ia menolak menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, meskipun harus mengalami penyiksaan, dipenjara, diancam oleh khalifah. Penolakannya ini bukan karena keengganan terhadap kekuasaan, tetapi semata-mata demi menjaga kemurnian akidah Ahlus Sunnah. Dalam penyebaran mazhabnya, mazhab Hambali ini populer di kalangan wilayah Najd dan Hijaz. Pada masa modernnya, mazhab ini menjadi mazhab resmi Arab Saudi.
terutama setelah munculnya gerakan Salafi Wahabi yang mengadopsi banyak pendekatan tekstual dari Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan pengaruh Imam Ahmad bin Hambal ini sangat kuat dalam fikih yang berbasis hadis dan dalam diskursus akidah Islam. Meskipun jumlah pengikutnya ini lebih sedikit, pemikirannya sangat membentuk atau menentukan arah kebijakan hukum dan teologi Islam di berbagai negara muslim. Mengenai wafat dan warisan ilmunya, Imam Ahmad bin Hambal ini wafat pada tahun 241 Hijriah atau 855 Masehi di Baghdad. Jenazahnya ini disolatkan oleh lebih dari 800.000 orang, mencerminkan, Masya Allah sekali, mencerminkan bahwa besarnya kecintaan umat Islam terhadap dirinya. Warisan beliau ini bukan hanya terletak pada karya ilmiahnya seperti Musnad Ahmad, tetapi juga pada sikap hidupnya, integritasnya, dan keberanian moralnya dalam membela ajaran Islam. Hingga kini beliau ini dikenang sebagai imam besar yang menyeimbangkan antara ilmu dan keteguhan hati. Nah, seperti itu. Teman-teman semua, itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari segi kesimpulannya, bahwa keempat imam mazhab ini, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah tokoh besar dalam sejarah fikih Islam yang membentuk dasar-dasar hukum Islam hingga kini. Imam Abu Hanifah menonjol dengan pendekatan rasional, qiyas, dan istishad. Imam Malik mengutamakan tradisi Madinah dan kemaslahatan umat. Imam Syafi'i menyusun usul fikih secara sistematis dengan menekankan pada nas. Dan Imam Ahmad bin Hambal berpegang teguh pada hadis, menolak campur tangan politik dalam agama. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kemudian sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan tugas kepada saya, yang mana tugas ini membantu saya menambah ilmu dan wawasan saya. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.